Ada yang ditanyakan pembahasan tajwid di 2 ayat ini? Kalau enggak, Anda bertanya sekilas. Sebatas yang sudah kita pelajari. Ini Ustaz, Hmm. tentang ain ini Ustaz. Ya. Nah, kan ada pula katanya ain usul itu berbeda kalau yang di Mekah dengan kita gitu. Jadi kita nggak bisa ngikutin orang anak. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari mana? Ya, kebanyakan orang Atau orang disuruh orang Mekah itu mengikut kita? Kalau itu hujahnya, Al-Quran dikatakan oleh Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran dengan bahasa Arab yang mubin. Indonesia ini bahasa Arab atau tidak? Bahkan yang lebih tegas-tegas oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, Al-Quran itu seperti lahjahnya orang Quraisy. Ada orang Quraisy ini? Itu hujah orang tidak berhujah. Hujah orang tidak berhujah. Tidak masuk level itu. Oh, hujah seperti itu. Ain orang Arab itu, orang Makkah itu beda dengan kita. Ya kita belajar dengan itu. Gini Bu, kalau hujah seperti itu nanti, ini agak tegas. Kalau hujah seperti itu nanti, dia tidak akan berusaha untuk memperbaiki ainnya untuk agar mirip dengan ainnya orang Arab. Jangankan tuh Al-Quran, ada kamus lisanul Arab, itu memaksa kita untuk melafazkan huruf Arab seperti orang Arab. Di luar Al-Quran itu, di Al-Quran. Berkata-kata, berbahasa seperti lahjahnya, logatnya orang Arab. Dianjurkan, kalau itu dianjurkan. Kalau Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, itu tergantung semuanya. Kalau itu hujahnya, orang Ain orang Arab dengan Ain orang kita, beda. Janganlah, biarkanlah. Kan itu istilahnya, Ain orang Arab, Ain kita itu. Yang kita itu siapa hujahnya? Orang Ain orang Arab itu hujahnya siapa? Rasulullah SAW. Ada yang ditirunya. Rasulullah bukan orang Indonesia. Rasulullah orang Arab. Ada hujahnya, ada argumennya. Kita siapa argumen kita? Kalau seperti itu, ain kita dengan ain orang Arab berbeda. Kalau itu tidak usah belajar tahsin. Itu jadinya tuh. Bukan ain aja. Apalagi gairil magdu. Itu G. Kita gitu. Apa ghain itu G atau tidak? Ghain itu huruf G atau bagaimana? Tidak. Itu pula ujah-ujah orang tuh nanti. Ghain orang Arab dengan orang kita beda. Ujung-ujungnya itu syubhat itu. Syubhat. Itu syubhat. Dia apa? Kalau depan Anda habis orang tuh dimandikan nanti. Nah, maksudnya itu hujah orang yang tidak berhujah. Bahkan Anda memakai istilah Ustaz Abdul Hakim. Itu Ustaz Hakim masalah tauhid ya. Itu Anda memakai istilah itulah. Ustaz Hakim memakai istilah dia bagaikan bergantung di sarang laba-laba. Sarang laba, Bu. Seakan kokoh, kan laba-laba kan? Di jaringnya semua pohon itu, ranting pohon itu buat jaring-jaring itu. Pegang telunjuk saja lah jaring laba-laba itu runtuh apa sarang itu. Itulah. Itu hujah dia itu. Jangan kenapa ya, pokoknya hujah. Kalau dia, Ustaz, saya tidak mampu ain orang Arab itu, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Nah, solusinya berlatih terus. Kalau tadi udah syubhat itu. Berarti dia bertahan dengan ain yang diucapkan sekarang. Tidak perlulah kita berusaha untuk mengucapkan ain seperti ainnya orang Arab. Nah, itu kesimpulan nanti itu. Tapi kalau dia ngakui pengucapan ain orang Arab itu yang lafaznya yang fasih itu harus kita tiru. Walaupun kita belum mampu. Itu lain ya. Kalau belum mampu, itu ma'fu anhu. Allah memaafkan. Belum mampu. Kata belum ya, bukan tidak mampu. Belum mampu, akan dimaafkan. Tapi kalau tidak mau, itu tidak mau tadi itu. Hujah tadi tidak mau, karena orang Arab ainnya itu, ain kita ini. Di mana hujah dalil yang membeda-bedakan seperti itu? Al-Quran satu atau tidak? Al-Quran ini sumbernya satu atau tidak? Sumbernya dari Allah SWT. Diajarkan kepada sumber yang satu atau tidak? Kepada tempat yang satu atau tidak? Iya, diajarkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kita manusianya menerima dari siapa?
kita manusia yang sekarang, manusia baik manusia yang muslim sekarang atau manusia yang kafir pun menerima Al-Qur'an itu sekarang dari siapa? Dari Rasulullah. Nah, Al-Qur'an itu turunkan dengan huruf dan bacaannya. Al-Quran itu turun dengan hurufnya dan bacaannya. Bacanya itu apa? Pengelafazan hurufnya, hukum-hukum dengungnya, panjang pendeknya. Gitu. Karena itu Anda bilang tadi, hujah tadi bagaikan sarang laba-laba. Bergantung dari sarang laba-laba. Tidak ada hujan, tidak ada dalil. Ayolah, mudah-mudahan itu anak keluar dari peserta tahsin, bukan dari gurunya. Kalau dari gurunya keluar seperti itu, perlu belajar lagi. Walaupun Anda tidak tinggi-tinggi kali ilmu, tapi kalau itu jawabannya agak kurang pantas, kurang pantas. Apalagi udah belasan tahun ikut tahsin, udah belasan tahun ikut tahsin, tiba-tiba sekarang hujahnya seperti itu. Kenapa hujah seperti itu? Saya guru, saya ngajar, peserta saya banyak. Tiba-tiba saya yang ain ini tidak berubah-ubah juga itu. Pakailah dalil tadi. Nah, bukan putus asa. Nggak mau kan kurang peserta nanti. Insya Allah kalau dengan keyakinan dia akan kurang peserta. Ainnya tidak sampai ke hidung ya, saja. Ainnya orang Arab itu tidak boleh ke hidung. Karena ain itu makhrajnya di mana? Di kerongkongan air nasi masuk. Kerongkongan ke bolu atau masuk tuh. Dia tenggorokan. Tenggorokan itu tempat keluarnya melintasnya udara dan suara. Namanya mirip Hamzah. Salah. Enggak. Hamzah di bawah, Hamzah Shid. Mirip enggak? Itu aja lah. Enggak mirip itu. Kalau ain jauh berbeda dengan Hamzah. Hamzah itu syiddah, Hamzah itu huruf apa? Jahar. Hamzah itu huruf apa? Huruf istifal. Kita itu. Yang bedanya itulah. Syiddah dengan jahar tadi. Ain huruf jahar, tapi dia huruf tawasud, mengalir suaranya. Hamzah tidak. Tidak mirip-mirip. Rumah pun jauh. Beda satu rumah. Mutabaidan itu antara Hamzah dan yang lain. Tidak bisa disamakan. Berarti kalau orang ngomong itu jawabannya ya? Jawabannya, tidak usah ibu bantah. Jawabannya kayak itu, belajar dulu saja. Pelajari makhraj dan sifat huruf. Itu perintah kamu. Coba dipelajari makhraj dan sifat huruf, insya Allah argumen seperti tadi akan hilang dari memori. Tidak usah dibantah apanya itu. Syubhatnya tadi ditunjukkan saja. Insya Allah pembahasan jawabannya itu ada dalam ilmu makhraj dan sifat huruf. Nah, amin. Habis. Stop. Subhanakallahumma wabihamdik. Kalau dipanjang-panjangkan, kalau cari ilmu berhujah, Bukasi berhujah dengan ini dan tidak terlepas dari hujah makhraj dan sifat, tidak akan jumpa karena Bukasi bertahan dengan hujah, dia bertahan dengan hujah dia, tidak bertemu. Bagaikan berjalan jalan Kubang dengan jalan Jalan Aringka itu. Bertemu enggak jalan Kubang Aringka? Kecuali bertemu di simpang Ahlanut. Itu dia. Ya. Sama belok ada simpang Ahlanut. Nah, simpang Ahlanut itulah ilmu itu. Kalau mempertahankan jalan Kubang dengan lurus itu. Tapi kalau sampaikan ke orang itu, pembahasan tentang itu ada jawabannya dalam pembahasan makhraj dan sifat huruf. Lihat di situ. Ada itu. Itu aja. Jadi ainnya orang Arab itu tidak sengau. Bagaimana caranya? Seharusnya itu yang dipelajarinya. Bagaimana cara supaya ain itu tidak sengau? Caranya bagaimana? Latih riyadhah. Bukan berarti dipertahankan. Seperti apa tadi ayat berapa yang ada ain-ainnya tadi ya? Dita'lamu kan? Dita'lamu. Kena kidung. Bisa enggak? Ta. Kalau yang kidung itu ta'lamun. Bisa, tidak bisa, belum bisa, bukan berarti sama sekali tidak bisa. Yang payahnya gini, dak amuah itu, dak nio belajar itu yang payahnya. Ya,
Dan niat belajar itu anda tembak pada orang-orang ke guru, ke orang-orang yang udah level tinggi tasin mungkin, ataupun ke level guru. Karena itu kan anda katakan, anda statement yang sering anda sampaikan, dan itu dia para ustadz yang tawaduk ya, yang namanya menyampaikan masalah ilmu itu. Seorang murid kalau udah pernah jadi murid, maka dia akan jadi murid terus. Ya, seorang talib dalam bahasa ilmu, bahasa orang pesantrennya lah. Seorang talib akan menjadi talib terus sampai dia meninggal. Orang guru jadi guru terus untuk muridnya. Yang guru itu kan murid juga dulu. Bisa buat jadi murid nanti ke depannya kayak orang yang lebih berilmu. Karena ilmu tidak stop di satu orang. Dia berilmu walaupun udah 10 orang gurunya. Ada juga orang yang lebih berilmu dari 10 itu nanti. Jadi kalau udah status murid kita, maka kita akan jadi murid terus. Jadi tempelkan dalam ingatan itu, saya talib. Karena itu talib itu tidak dibatasi dengan ijazah. Siswa dibatasi dengan ijazah. Siswa SD, SMP, SMA. Setelah itu maha lagi itu, mahasiswa. Ada batas-batas tahunnya kan? Nah, kalau dalam definisi penuntut ilmu itu talib semuanya. Talib itu finishnya kapan? Wafat. Itu finishnya. Jadi kalau ada terpasang dalam mindset seperti itu, saya talib, maka dia akan bersedia jadi talib terus pada orang yang lebih dari dia ilmunya lagi. Kan itu. Jadi tidak ada stop untuk belajar itu. Walaupun sudah jadi guru. Nah, panjang saran Bu ya. Berarti apa namanya? Ain itu berbeda dengan ain orang Arab, salah. Karena kewajiban kita bagi seorang muslim mengikuti lahjahnya orang Arab. Tidak sembarang Arab pula. Arabnya Quraisy. Kan itu yang dipertahankan oleh Utsman bin Affan, sehingga Al-Qur'an yang ditulis oleh Abdullah bin Mas'ud tidak beliau lestarikan, walaupun sebagian besar apa yang ditulis Abdullah bin Mas'ud adalah wahyu dari yang diterima dari Rasulullah SAW. Cuma ada cara penulisannya, hurufnya yang tidak sama dengan sahabat yang lainnya. Kata-katanya yang tertulis tidak sama dengan kata-kata yang lainnya. Sehingga untuk menseragamkan, Utsman bin Affan hanya menetapkan mushaf-mushaf, ada beberapa mushaf yang ditetapkan, yang disebarkan ke seluruh apa. Nah, standar Utsman bin Affan membukukan Al-Quran tersebut adalah standarnya bahasanya Quraisy. Kalau tidak ada bahasa itu di Quraisy, baru dipakai untuk bahasa lahjahnya kafilah Arab yang lain yang tidak ada di Quraisy ucapan itu. Ini di buku apa itu ada sejarah tentang kenapa standar utama yang dipakai oleh Utsman bin Affan untuk membukukan Al-Quran adalah bahasanya, penulisannya orang Arab Quraisy. Tidak ada Arab maklum di situ, Bu. Arab maklum apa? Arab Nandi tidak ada situ, Bu. Nandi itu kan orang Jawa. Arab maklum, Nandi tidak ada situ. Arab Quraisy. Nah, itu jawaban kurang tuh, Bu. Belajar sifat dan makhraj, insyaallah ada jawaban di situ.